Halo. Pul. Oh. Ya. Kami cari Bapak terkait peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada eranya Anies Baswedan dalam menangani kasus banjir. Tentunya kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan? Iya, saya jawab sesuai dengan yang saya ketahui. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya nama Sunarto. Saya Dasma Abdurrahman. Nama saya Anggi Yositasari, biasanya dipanggil Anggi. Saya atas nama Buran Firdaus, Mas. Aku Cei Sabila Sahida. Nama saya Dana Denasara, biasanya dipanggil Dana. Nama aku Nadia Nufitri. Nama aku Zahra. Chandra Kurniawan. Nama saya Alifah. Namanya Ibu Iput. Nama saya Muhammad Arifin. Nama saya Mas Rian. Harapan Bapak sebagai RT terhadap pemerintah sekarang ataupun nanti jika ada 19 lagi, apa sih yang diharapkan untuk menangani kasus banjir ini? Ya, jadi masalah khusus bangun itu ya memang sudah di Musaimbang sudah setarakan di rapat-rapat RW, kelurahan itu sudah saya sampaikan. Masalahnya itu tadi sebetulnya air itu sudah ada sebelum kita ada ya, tapi walaupun seperti itu toh kita namanya pengurus RT supaya warga nyaman ya kita ngambil tindakan dengan cara meminta bantuan misalkan perahu karet ya gitu, terus alat dapur umum ya, kemudian tambang nih kalau banjir kan bisa untuk ke naik ke atas tuh gitu. Nah tempat pengungsian udah jelas kan kita dari masjid Al-Qasdan, masjid Baitul Faqih yang jelas itu sudah pengungsian itu. Cuman kalau untuk alat dapur yang banyak itu kita yang belum punya. Saya sudah sampaikan di Musaimbang tapi berapa tahun yang lalu sampai sekarang belum terlaksana. Dan perahu karet ya termasuk perahu karet. Kalau masalah banjir seperti itu kita kembali ke awal. Penanganan banjirnya itu harus terencana, konsisten, dan partisipatif. Ya. Artinya partisipasi dari seluruh warga, perencanaan dari kebijakan pemerintah konsisten, ya jangan berubah-ubah. Ya, apa yang diprogramkan harus jangan kebijakan itu berubah-ubah penanganan banjir. Itu artinya partisipatif, peran serta masyarakat harus turut serta. Tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Karena permasalahan yang banyak justru ada di masyarakat, terutama ya kan masalah penggunaan air juga berpengaruh ya kan, masyarakat itu harus tertib dalam menggunakan air karena kalau tidak diatur dengan baik kan terutama gedung-gedung tinggi itu kan menggunakan air kan bor dari tanah. Nah, itu kalau nggak dikontrol lama-lama kan itu akan menggerus ya Pak ya, menggerus tanah yang akhirnya kan permukaan menjadi turun. Nah itu problemnya. Maka itu harus dikontrol. Nah, itu menyangkut kebijakan, harus diatur. Jadi air di Jakarta itu sebaiknya kalau bisa sebetulnya, ya tapi itu kan nggak mudah. Jangan sampai menggunakan air tanah yang sebenarnya bisa gimana ya? Bisa memprogramkan ada air terutama air di Jakarta ini sifatnya menyalurkan dari sumber air yang ada. Nah, itu kan nggak mudah, saya rasa itu ya. Kalau harapan saya seperti itu karena memang hal yang paling mencolok Jakarta memang banjir. Kalau masalah yang lain saya pikir dari gubernur siapapun ya, karena memang programnya ada, anggarannya ada kan DKI ini. DKI ini kan termasuk PAD-nya cukup besar. Tinggal membutuhkan bagaimana mengelola PAD ini dengan tepat sasaran. Mungkin setiap tahunnya diadakan evaluasi di setiap penduduk Jakarta, kayak apa yang harus dibangun di dalam penduduk tersebut. Misalnya di penduduk A keluhannya ingin dibangun selokan karena sering terjadinya tersumbat dan menyebabkan banjir seperti itu. Itu kayak harapannya sih semoga tuh kayak pemerintah itu lebih
lebih menekankan masyarakatnya jangan membuang sampah sembarangan di sungai sih ya, terutama kayak di kali juga. Terus abis itu eh, pemerintah yang kedepannya tuh kayak berharap lebih koordinator lagi sama daerah-daerah lain terkait penanggulangan banjir. Oke, khususnya kasus banjir yang kami harapkan mungkin pemerintah bisa mempunyai metode bagaimana banjir ini bisa diminimalisir ya. Kalau dihilangkan mungkin agak susah soalnya memang kondisi tata letak geografis di Andara sendiri gitu memang dilalui sungai dan kita memang daerah palung, bisa dikatakan kita daerah palung yang mana daerah terbawah, tahu sendiri kan Mas Ano, dari atas juga ternyata jalannya turun ya. Iya. Otomatis namanya bagian paling bawah dari suatu kondisi tata letak di Andara ini pasti kita juga pasti orang yang paling terdampak khususnya dari banjir tersebut. Adapun harapannya ya semoga untuk pemerintahan Pak Anies ataupun mungkin nanti menjabat lagi atau digantikan oleh menteri yang pemerintahan yang baru, nanti yang kami harapkan adalah kita bisa semakin baik dalam menangani kasus banjir yang terjadi di DKI ini terutama. Seperti itu Mas Ana. Yang pasti buat warga-warganya tuh ngerasa nggak salah milih pemerintah. Terus dampak positifnya ya si warga ini bisa ngerasain apa visi misi dari pemerintah tersebut. Harapannya sih pemerintah bisa lebih serius dan konsisten menangani banjir, karena ini kan masalah yang terus-terusan terjadi dan nggak ngaruh banget ke kehidupan warga. Yang utama tuh semoga pendekatannya tuh nggak cuma di solusi jangka pendek, tapi juga jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Misalnya tuh kayak pemerintah harus lebih fokus ke pengelolaan air dari hulu ke hilir. Kalau cuma beresin yang di Jakarta tapi nggak ada koordinasi sama daerah lain kayak Bogor atau Depok, iya banjirnya tuh bakal tetap langganan. Nah terus juga infrastruktur kayak penanganan banjir kayak waduk, pompa air, saluran drainase juga harus ditingkatin kualitas dan kapasitasnya. Harapan saya sih dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya apa harapan Mas Chandra terhadap pemerintah, baik itu apabila nanti Pak Anies menjabat kembali atau dengan pemerintah yang sekarang dalam menangani kasus banjir yang terjadi? Kalau harapan saya ya pemerintah lebih perhatian pada kasus-kasus banjir, kayak sungai itu kan juga banyak yang mampet ya pada sampahnya. Nah itu lebih ini aja sih, lebih diperketat lagi. Oke. Apa harapan kakak terhadap pemerintah, baik itu apabila nanti Pak Anies menjabat kembali atau dengan pemerintah yang sekarang? Harapan saya ya terus perbaiki dan tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saya harap juga pemerintahan tingkatin kualitas pelayanan dan respon terhadap kejadian banjir. Himbauan terhadap pemerintah baik apabila nanti Pak Anies menjabat kembali atau dengan pemerintah yang sekarang dalam menangani kasus banjir. Ya harapan saya semoga Pak Anies bisa menanggulangi banjir ya di Jakarta gitu. Ya bagaimana cara menanggulanginya gitu, mungkin Pak Anies itu lebih tahu, lebih ngerti ya gitu, biar Jakarta tidak akan banjir lagi. Harapan Ibu nih untuk pemerintah yang sekarang itu dalam menangani kasus banjir bagaimana nih? Ya, kalau misalnya pemerintah sekarang, Ibu harap tuh kalau jadi dia itu menanganinya itu, kalau menurut Ibu ya, kalau pas lagi terjadi banjir, ya turun langsung gitu. Jangan turunnya setelah pasca banjir. Kalau udah pasca banjir itu udah beda, udah inisiatifnya atau mungkin gagasannya udah beda. Tapi kalau pas lagi banjir turun langsung ke TKP istilahnya gitu. Nah mungkin ide-ide itu pasti akan keluar gitu, akan jalan istilahnya begitu. Apa harapan Ibu terhadap pemerintah, baik itu apabila nanti Pak Anies menjabat kembali atau dengan pemerintah yang sekarang dalam menangani kasus banjir ini? Harapan saya iya, terus perbaiki dan tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Apa harapan Abang terhadap pemerintah baik itu apabila nanti Pak Anies menjabat kembali atau dengan pemerintah yang sekarang dalam menangani kasus banjir yang terjadi? Lebih bagus yang pemerintah yang sekarang sih. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah
baik itu apabila nanti Pak Anies menjabat kembali atau dengan pemerintah yang sekarang dalam mengatasi kasus banjir yang terjadi? Kalau harapannya ya itu sih sama aja ya. Jadi kita mereka itu ya harus cepat untuk menanganinya gitu, menangani kasus ini. Soalnya kan ya kita nggak tahu kan itu banjir itu berkelanjutannya kayak gimana, entah mau makan korban jiwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi warga, kan kita nggak tahu. Dan kalau misalkan untuk sembako untuk korban jiwa untuk korban-korban banjir itu ya harus segera dilakuin, karena memang kita ini yang terkena banjir ya membutuhkan itu, apalagi kayak seperti pakaian gitu kan, terus makanan, nah itu yang kita butuhkan, air bersih, nah itu.